Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, Ibu Rusmawati SPDI akan memberikan materi pelajaran tentang Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pelajaran pendidikan agama Islam SMP kelas 7 pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 5 halaman 60. Silahkan kalian buka buku pelajarannya. Adapun kompetensi dasar memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa dapat memahami peristiwa pengangkatan Muhammad SAW sebagai nabi atau rasul. Yang ketiga, siswa dapat memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Pelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama saya Ibu Rusmawati SPDI. Kita akan membahas materi pelajaran yaitu yang pertama, kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Nabi masih berusia 6 bulan dalam kandungan ibu beliau yang bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai berusia 5 tahun. Selanjutnya, saat Nabi memasuki usia 6 tahun, ibu beliau wafat. Beliau pun diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib, seorang pemuka Quraisy. Beliau mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sangat besar dari sang kakek. Tapi sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakek. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh paman, Nabi diperkenalkan bagaimana cara menjalani hidup. Beliau mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usia 10 tahun. Menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun yang sangat panas. Pada usia 12 tahun, Nabi diperkenalkan ilmu perniagaan. Beliau membawa barang dagangan yang diambil dari Siti Khadijah hampir selama 3 tahun. Pada usia 25 tahun, Nabi mulai berdagang sendiri. Berikutnya, pernikahan dengan Siti Khadijah. Karena kejujuran, santun, dan sopan dalam berbicara, suka bekerja keras, serta kecerdasan yang dimiliki Nabi, membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Siti Fatimah. Peristiwa pengangkatan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul.
Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami masyarakat Arab yang jauh dari nilai-nilai kebenaran, mengundi nasib, berkelahi, dan lain-lain. Kemudian beliau melakukan ujlah atau mengasingkan diri di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Hal ini dilakukan beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran beliau, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Adapun bunyi dari surah Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dengan turunnya wahyu inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau menjadi rasul. Setelah wahyu yang pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi dengan mengajak orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat beliau. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Ummu Aiman. Yang B. Dakwah secara terang-terangan. Nabi berdakwah secara terang-terangan setelah turun wahyu yang ketiga, yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 94-95, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Rintangan dan tantangan dari kaum Quraisy. 1. Menyuruh paman beliau Abu Thalib untuk menghambat dakwah Nabi. Namun Abu Thalib menolak untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Yang kedua, membunuh budak-budak dan menyiksa mereka yang masuk Islam. Namun kejadian tersebut tidak mematahkan semangat dari kaum muslimin untuk tetap memeluk agama Islam. Ketiga, menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwah beliau. Nabi tidak tertarik dan terus berdakwah. Keempat, melakukan pemboikotan terhadap Nabi, keluarga, dan umat Islam. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, kemudian undang-undang tersebut dirobek oleh beberapa orang Quraisy yang merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada umat Islam. Materi akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya anak-anak, materi akan kita lanjutkan yaitu tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan 20 April 571 Masehi. Nabi diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul setelah turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dimulai setelah turunnya Quran surah Al-Mudatsir. Dakwah secara terang-terangan dimulai setelah turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 94-95.
Dalam berdakwah, beliau mendapat berbagai rintangan baik dari keluarga maupun kaum Quraisy dan pihak luar. Namun, semua dihadapi oleh Nabi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Untuk tugas kalian di rumah, persiapkan buku tugasnya dan alat tulis kalian. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, sebutkan rintangan-rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Tuliskan jawaban di buku tugas, dipoto kemudian diskusikan dengan guru mata pelajaran masing-masing, apakah dikirimkan ke WhatsApp atau Google Classroom. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker apabila keluar rumah, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan hindari kerumunan serta jaga jarak minimal 1 meter. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.